Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dulu sudah pernah saya kasih tentang internet ya, materinya tentang internet. Nah, sekarang tentang cloud computing ya. Jadi dasar-dasar internet sudah tahu semua, mungkin kilas balik ya, flashback bahwa internet itu ada beberapa protokol yang harus tersedia, yakni ada internet protokol di mana di situ digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sehingga bisa komunikasi. Terus ada namanya HTTP, itu untuk website ya, untuk membuka website itu menggunakan protokol hypertext transfer protocol. Ada namanya email dengan protokol yang lain juga dan sebagainya. Nah, itu internet. Nah, berkembangnya internet ya, berkembangnya internet itu ada yang disebut dengan apa? Cloud computing ya. Nah, sekarang ini cloud computing sudah kita gunakan tiap hari ya, cloud computing. Nah, tapi kita nggak ngerti intinya itu adalah internet, pokoknya internet gitu ya. Tapi sebetulnya cloud computing itu apa? Nah, kita jelaskan saat ini. Nah, nanti dengan tahu apa itu cloud computing, kita lebih mudah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk bekerja ataupun untuk komunikasi dan sebagainya. Cloud computing adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kelas baru komputasi berbasis jaringan yang terjadi melalui internet ya. Pada dasarnya langkah dari utility computing, koleksi atau kelompok hardware terintegrasi dan jaringan. Perangkat lunak dan infrastruktur internet disebut platform. Baik, ini mungkin terjemahan dari bahasa Inggris ya, sehingga struktur bahasanya kurang baik gitu ya. Struktur bahasa Indonesianya kurang baik. Jadi mungkin saya jelaskan begini. Komputer itu yang kita tahu itu adalah hardware software ya, yang bisa kita gunakan tanpa adanya koneksi internet ya saat itu ya. Nah, softwarenya kemarin apa saja, ada aplikasi, ada sistem informasi, itu semua harus satu paket gitu ya. Sistem operasi, aplikasi kayak Microsoft Word ya, mengolah kata itu kayak apalagi Excel, terus Corel Draw dan sebagainya, itu semuanya dalam satu paket yang namanya katakanlah laptop gitu ya, ada hardware, ada software. Tapi dengan adanya cloud computing itu tidak lagi seperti itu. Jadi cloud computing itu ya adalah kebutuhan internet, utility komputasi ya. Jadi aplikasi dan sebagainya itu semuanya disediakan di dalam internet. Kita tinggal pakai saja, yang terpenting laptop kita itu terkoneksi internet. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan. Menggunakan internet untuk komunikasi dan transportasi, menyediakan layanan hardware, software, dan jaringan kepada klien. Platform ini menyembunyikan kompleksitas dan detail mengenai infrastruktur mendasar dari pengguna dan aplikasi dengan menyediakan antarmuka grafis yang sangat sederhana. Jadi
Maksudnya tadi ya seperti yang saya jelaskan bahwa kita tidak lagi perlu install Microsoft Word, tidak lagi perlu install apa Corel Draw katakanlah, Photoshop ataupun Excel dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu dibuka melalui web browser, dibuka melalui internet. Nah, sangat sederhana. Nah, itu jauh lebih praktis daripada kita harus menginstal aplikasi di dalam komputer kita seperti itu ya. Jadi tapi belum tentu murah gitu ya. Ada yang murah, ada yang gratis, ada juga yang berbayar mahal. Nah, itu opsional tergantung kita. Nah, itu cloud computing yang sekarang kita sudah gunakan tiap hari ya. Oke, saya lanjutkan. Oh, sorry. Nah, ini ya. Saya lanjutkan. Selain itu, platform menyediakan pada layanan permintaan yang selalu kapan saja dan di mana saja. Nah, ada sebuah keunggulan daripada cloud computing itu apa? Kita bisa buka data kita, aplikasi kita itu kapan saja, di mana saja, tergantung koneksi internet itu ya. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan tugas, terus harus buka laptop, terus aplikasinya di situ dikerjakan, terus disimpan di situ, apa yang terjadi? Teman-teman nggak bisa buka di lain tempat, kecuali harus mindah data gitu ya, datanya harus disimpan di flash disk dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman itu menggunakan cloud computing, nah, maka tidak perlu lagi ya. Maka tidak perlu lagi teman-teman itu harus capek-capek simpan, pindah data, bawa flash disk kemana-mana, takut hilang dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu cloud computing. Terus di bawahnya bayar sesuai kebutuhan dan penggunaan, skala elastis naik dan turun dalam kapasitas dan fungsi. Nah, maksudnya adalah misalkan kalau kita ada yang berbayar, contoh apa, penggunaan Zoom berbayar, penggunaan software-software yang berat, contohnya misalkan untuk desain gitu ya. Nah, itu berbayar. Tapi berbayarnya itu bisa apa? Bisa menyesuaikan penggunaannya gitu ya. Tidak satu paket harus berbayar, semuanya digunakan atau tidak. Nah, harus berbayar, tidak seperti itu. Perangkat keras dan layanan perangkat lunak yang tersedia untuk umum, perusahaan publik, perusahaan dan pasar bisnis. Nah, jadi semua perangkat keras dan perangkat lunaknya itu bisa tersedia untuk umum, untuk publik, tidak khusus. Oke, rangkumannya di sini ya, dari teori-teori di atas tadi. Cloud computing merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk kepada pengembangan berbasis internet dan layanannya ya. Sejumlah karakteristik mendefinisikan data cloud, layanan aplikasi dan infrastruktur. Terus ada namanya remote host, yaitu jasa atau data yang di-host pada infrastruktur remote. Ada ubiquitous, jasa atau data yang tersedia dari mana saja. Terus terkomodifikasi, apa ini? Hasilnya adalah komputasi utilitas model mirip dengan tradisional, yang utilitas tradisional seperti gas dan listrik Anda membayar untuk apa yang Anda inginkan. Maksudnya adalah bisa berbayar sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, langsung saja ke contoh ya, ke contoh cloud computing ya. Teman-teman pasti tahu namanya Google Meet ya.
teman-teman pasti tahu namanya Google Drive ya, Google Drive. Nah, ini coba saya arahkan ke sini. Google Drive untuk saya close dulu sebentar, saya ganti ke presentasinya ke tab Chrome tab. Google Drive. Nah, saya pindah ke sini ya. Nah, Google Drive. Teman-teman pasti tahu namanya Google Drive. Ini disebut cloud computing ya. Cloud computing. Iya Pak, kelihatan. Teman-teman ya. Iya Pak, Oke. kelihatan. Google Drive saya, saya demokan ya. Nah, jadi maksud saya begini. Nah, di sini di Google Drive itu saya klik new. Nah, di sini ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, More, ada Google Form, Google Drawing, Google Map, Google Set, dan sebagainya ya. Nah, itu disebut cloud computing. Nah, saya praktekkan satu saja ya. Nah, untuk Google Doc-nya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, saya pindah ini. Saya pindah ke Google Doc dulu. Sebentar ya. Nah, sudah kelihatan ya Google Doc. Ini seperti Microsoft Word ya. Jadi ngetik Google dokumen ini untuk ngetik, contohnya misalkan nama ya, nama, saya buat besar aja, nama. Nih, nah gini ya, misalkan fakultas. Nah, ini disebut cloud computing ya. Cloud computing ini tadi berbicara tentang kemudahan akses yang pertama ya. Jadi perlu dipahami bersama, kemudahan akses itu maksudnya bagaimana? Bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Di mana saja itu contohnya seperti apa? Di laptop ya, di handphone, di tablet. Nah, itu namanya di mana saja. Kapan saja ya berarti 24 jam. Kita bisa malam hari, siang hari, pagi hari, dan sebagainya. Itu kapan saja. Yang terpenting adalah bisa ada akses internet. Nah, ini namanya teknologi cloud computing, komputasi awan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak perlu install software ini di komputernya masing-masing. Betul ya? Tidak perlu install, tinggal buka Google Drive-nya, klik new, klik Google Doc. Nah, sudah jadi. Tapi kalau install di komputer, itu nanti hanya di komputer itu saja bisa dibuka, di komputer lain nggak bisa dibuka. Yang ketiga, ketika disimpan ini sudah otomatis nyimpan ya. Keunggulannya adalah otomatis nyimpan. Coba saya kasih nama dulu. Nah, di sini nama Muhammad Masur ya. Saya close ya, saya close. Nah, ini otomatis nyimpan ya. Nah, saya present lagi, Google Tab lagi, saya ke Google Drive lagi. Nah, ada di sini.
saya buka lagi. Nah, jadi di sini tadi otomatis tersimpan. Nah, jadi oke, saya buka lagi ke bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu. Jadi masuk ke Google Drive. Nah, ketika sudah kita gunakan, dia tersimpan di Google Drive secara otomatis. Setiap kita nulis itu langsung disimpan secara otomatis ke dalam Google Drive. Nah, itu keunggulan yang ketiga, sehingga kita tidak perlu khawatir flash disknya hilang, flash disknya rusak, laptopnya hilang, laptopnya rusak, sudah nggak perlu khawatir lagi. Nah, karena Google Drive ini sifatnya kita menggunakannya secara bebas, gratis, maka kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, itu. Nah, keunggulan yang keempat, sharing ya, sharing. Kita bisa sharing. Nanti ini saya share ya, nanti tolong dilanjutkan ya sebagai tugas latihan saja ya. Bentuk bahwa teman-teman sudah belajar cloud computing. Jadi nanti ini diisi di bawahnya ya. Maksud saya adalah di copy, dikasih nama teman-teman ya. Nah, itu nanti saya monitoring. Jadi nanti di sini itu ada yang online, kalau bisa online bersamaan. Kalau teman-teman sekarang pakai laptop, itu bisa ngedit langsung. Nah, tapi kalau pakai HP kesusahan karena HP-nya sulit untuk multitasking gitu ya. Nah, ini saya share dulu. Saya copy ke saya copy linknya ke, waduh, bentar, ini tombolnya sulit ini. Nah, copy. Ini karena direkam sehingga layarnya goyang-goyang ya. Oke, mungkin saya stop sharing dulu biar gampang. Nah, saya stop sharing dulu. Nah, saya copy ke WA-nya Mbak Iza, nanti bisa disebar. Nah, bisa disebar ke teman-teman, tapi nanti aja, tidak harus sekarang. Nah, kalau sudah nanti ditulis namanya masing-masing supaya menjadi sebuah bentuk bahwa ini adalah tugas cloud computing. Nah, seperti itu. Nah, arsitektur atau infrastruktur cloud computing itu seperti apa? Nah, baik. Tentu yang pertama adalah ada server, yang kedua ada klien, yang ketiga ada internet. Nah, servernya di mana kita nggak tahu ya. Kayak Google ini servernya di mana kita nggak tahu. Ya, secara global di Amerika itu saja, tapi di tempat mana kita nggak pernah tahu. Nah, klien hanya bisa buka melalui apa? Melalui web browser, melalui internet. Jadi dibuka web browsernya, terus dibuka Google Doc misalkan begitu ya. Nah, maka akan kebuka sesuai dengan alamat email kita. Nah, itu ya. Nah, sekarang sedikit beralih, bagaimana dengan di handphone itu, aplikasi yang ada di handphone kita ya, khususnya Android, apakah itu juga cloud computing? Nah, itu juga cloud computing. Jadi proses pembuatannya sebetulnya hampir sama dengan yang ada di website. Maksudnya secara teknologi informasi, di dalam Android atau di dalam aplikasinya itu tetap
ada alamat IP yang kita tidak pernah tahu ya. Alamat IP pokoknya internet protokolnya itu ada, setiap aplikasi itu sambung ke internet, sambung ke servernya. Contohnya misalkan kalau kita punya aplikasi Gojek, nah servernya di mana? Ya di Jakarta sana gitu. Nah, kita bisa buka rute, kita bisa lihat harga, kita bisa request driver yang terdekat. Nah, itu semuanya terintegrasi melalui internet protokol. Nah, jadi itu termasuk cloud computing ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekarang ini adalah eranya cloud computing. Kita tinggal pakai aplikasi tetapi tidak pernah tahu memprosesnya bagaimana, terus servernya di mana. Nah, tidak pernah tahu. Kita hanya memanfaatkan. Nah, ini manfaat cloud computing. Nah, sehingga sebetulnya, nah kembali lagi ke dunia kesehatan ya. Dunia kesehatan sangat butuh aplikasi-aplikasi yang bisa merekam jejak dari para pasien. Nah, jadi misalkan ada bidan desa, katakanlah di desanya ada berapa yang hamil, itu harusnya sudah bisa dilihat daripada aplikasi ya, berbasis cloud computing. Nah, jadi misalkan begitu, di desanya itu ada berapa yang mau melahirkan, ada berapa yang sudah melahirkan, ada berapa yang perlu dirawat. Nah, itu kita bisa memanfaatkan cloud computing untuk mempermudah pendataan. Nah, tadi disebutkan di dalam teori bahwa data cloud gitu ya, data cloud. Nah, data cloud itu maksudnya adalah data-data yang disimpan itu di internet, tidak lagi di komputernya masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, selain Google Doc, nah ini coba saya close, saya stop lagi. Nah, saya pindah ke Google Drive-nya ya. Ini pindahnya manual satu persatu supaya aman gitu ya. Nah, coba saya klik lagi, di sini ada Google Sheet. Nah, saya klik lagi, new, di sini ada Google Slide, PowerPoint ya. Saya klik lagi, di sini ada new, more, Google Form. Diklik. Nah, itu semudah itu. Jadi untuk menggunakan cloud computing semudah itu. Oke, saya stop lagi. Saya pindah lagi ke entry screen aja biar semuanya kelihatan. Cuman agak berat ya. Ini nggak tahu kuat apa enggak ini komputer saya ini. Nah, jadi tinggal kelemahannya adalah cloud computing atau pengaksesan internet itu kepada komputer kita. Komputer kita harus prosesor dan RAM-nya itu harus tinggi, itu saja. Nah, ini Google Form namanya. Ini Google Slide, sama seperti PowerPoint, Google Slide. Nah, seperti ini. Nah, ini ada Google Spreadsheet ya. Spreadsheet ini kayak Excel ya, sama dengan Excel. Nah, ini kelihatan semua ya, Mbak-mbak ya. Iya Pak, kelihatan. Halo. Iya Pak, kelihatan. Oke. Ya, khawatirnya nggak kelihatan ya. Nah, ini semua di internet ya. Nah, kembali lagi bahwa ini semua ada di internet, bukan di komputer saya. Nah, cara membukanya menggunakan Google Chrome.
lebih amannya menggunakan Google Chrome. Sebetulnya bisa menggunakan Mozilla dan sebagainya bisa, tapi lebih amannya itu lebih cepat dan lebih nyaman itu menggunakan Google Chrome ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cloud computing yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Nah, gitu ya. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tentang cloud computing, saya persilakan. Ya, oke, saya persilakan. Barangkali ada pertanyaan. Sudah 30 menit ini tadi. Barangkali ada yang tanya. Nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya berarti apa? Berarti nanti dikerjakan ya tugasnya ya, tentang cloud computing. Tugasnya cuman kasih nama fakultas gitu ya. Ini sebagai bentuk saja, sebagai bentuk bahwa teman-teman sudah praktek. Bisa dibuka melalui handphonenya, bisa dibuka melalui smartphone-nya. Cuman tadi itu kalau smartphone-nya memorinya tinggi, ya sebetulnya nggak harus. Cuman apabila ingin mudah, ya gunakan handphone yang memorinya tinggi, prosesornya tinggi supaya lebih cepat. Nah, itu. Manfaatnya untuk kerja bagaimana, atau untuk mahasiswa manfaatnya untuk tugas, nah itu lebih cepat menggunakan cloud computing. Apalagi dengan suasana pandemi seperti ini, tidak mungkin teman-teman itu ngirim file pakai flash disk atau pakai email. Sekarang sudah difasilitasi Google Doc seperti ini, tinggal ketik saja. Jadi nanti itu siapapun yang online menggunakan akun emailnya itu nanti akan kelihatan di sini, di taskbar atas ini. Di atas ini ada nanti siapa saja yang online gitu ya. Siapa saja yang ngetik itu ketahuan semua. Jadi Google Doc ini bisa dikerjakan bareng-bareng. 11 mahasiswi semuanya ngetik di sini bersamaan, itu kelihatan. Nah, jadi tidak sama seperti chatting, tidak ya, tidak sama. Karena ini adalah tempat kerja. Kalau chatting itu tempat kirim pesan, tapi kalau ini tempat kerja. Nah, sehingga kalau punya tugas kelompok itu kita bisa bekerja bersama-sama, ngetik di dalam satu dokumen ini, namanya Google Doc. Nah, jadi kemudahannya apa? Bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan berbagi. Nah, jadi berbagi inilah yang sangat penting. Jadi salah satu teknologi informasi kemampuannya adalah berbagi ya, share with people and group. Nah, bisa pakai emailnya, nama email seperti saya ini, atau bisa di copy linknya ya, di copy linknya, dikirim ke WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu kelebihan-kelebihan daripada cloud computing. Kelemahannya cuma satu, apa? Koneksi internet. Nah, di Indonesia ini koneksi internet tidak merata. Kalau lebih dekat ke kota itu lebih cepat. Kalau kita punya rumah misalkan di Wonosalam, nah itu maka ada masalah. Di Wonosalam gunung sana tidak ada sinyal. Nah,
seperti itu. Pak, saya mau nanya. Tipe-tipe untuk cloud computing sendiri apa saja, Pak? Jenis-jenisnya. Apa saja, Pak? Tipe jenis-jenisnya. Oke, coba slide-nya saya buka lagi ya. Kelihatan, Pak. Slide-nya kelihatan nggak nih slide-nya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke. Nah, ini arsitekturnya tadi. Di bawah ada jenis-jenisnya. Apa ini? Jenis-jenis. Nah, ini ada application service, perbedaan ya. Ada application service. Nah, seperti tadi itu ya, Google Apps. Nah, yang kita tahu Google Apps ya. Google Apps itu ya Google Doc, Google Spreadsheet tadi, Google Form ya. Ada macam-macam. Ini selain Google ini ada IBM, ada Salesforce, ada Quick Online, Zoho dan sebagainya. Terus ada application platform. Nah, ini service, ini platform. Nah, ada Google Apps Engine, Mozo, Force, Engine Yard, Facebook, macam-macam. Platform itu berarti apa ya? Satu aplikasi yang bisa digunakan bersama-sama, multi user. Nah, ada server platform. Server platform itu maksudnya ya yang memberikan penyediaan pada server. Ada Tritera dan sebagainya. Ada storage itu hanya penyimpanan saja, penyimpanan. Ada Amazon, Dell, Apple, nah gitu. Oke, waduh kok Windowsnya rusak-rusak terus, sebentar ya. Ini saya tutup dulu rekaman saya tadi supaya tidak mengganggu.